Assalamualaikum sahabat dunia beda. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang wanita lemah terbaring koma, berjuang antara hidup dan mati. Namun justru di saat paling genting itu, suami yang dulu bersumpah setia malah pergi meninggalkan. Terjerat godaan, ia memilih wanita lain. Hancur hati sang istri yang baru sadar dari koma, melihat kenyataan pahit suaminya sudah berpaling. Namun, apa yang terjadi setelah itu sungguh di luar dugaan. Kalimat ajakan sebelum cerita dimulai. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Andra dan Maya berjalan beriringan di sepanjang taman kecil di kota mereka. Senja menebar cahaya keemasan, angin sore menyapu pelan rambut panjang Maya yang terurai indah. Di tengah kesederhanaan hidup mereka, ada ketulusan yang membuat segalanya terasa sempurna. Andra bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan logistik lokal. Gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski tidak berlimpah harta, mereka tak pernah kekurangan kasih sayang. Maya mengurus rumah dengan penuh cinta. Setiap sudut rumah kecil mereka mencerminkan kehangatan seorang istri yang sabar dan setia. Di ruang makan, setiap malam penuh canda tawa. Di atas meja makan sederhana, Maya selalu menyiapkan makanan kesukaan Andra. Obrolan mereka ringan, penuh rencana indah untuk masa depan. Mereka bercita-cita memiliki anak, membangun rumah sedikit lebih besar, dan suatu hari bisa membuka usaha kecil bersama. "Mas, nanti kalau anak kita lahir, aku mau belajar bikin kue lagi ya," ucap Maya dengan mata berbinar. Andra menggenggam tangan istrinya erat. "Tentu, sayang. Kita wujudkan semua impian kita sama-sama." Kehidupan mereka nyaris tanpa celah. Andra tipe suami yang ringan tangan. Saat pulang kerja, ia tak segan membantu Maya membersihkan rumah atau sekadar menemani istrinya di dapur. Semua berjalan seperti mimpi indah. Namun, siapa sangka, badai mulai mengintai perlahan. Suatu pagi, Maya mengeluh pusing hebat. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi keningnya. Andra panik. Ia segera membawa Maya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan awal membuat jantung Andra serasa berhenti. Dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan yang lebih mendalam. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Andra. Maya didiagnosa menderita penyakit langka yang menyerang sistem sarafnya. Kondisinya memburuk dengan cepat. Tubuhnya semakin lemah. Suatu malam, Maya mengalami kejang hebat dan akhirnya koma. Andra tak kuasa membendung air matanya melihat tubuh istrinya terbaring lemah dengan alat bantu pernapasan. Ruang ICU itu terasa sangat dingin, meski ruangan sebenarnya hangat. Ia menggenggam tangan Maya yang dingin, menahan isak. "Sayang, tolong kuat ya. Aku di sini." Namun Maya tak menjawab. Hanya suara mesin monitor yang terdengar memecah sunyi. Kehidupan yang tadinya harmonis berubah jadi mimpi buruk dalam sekejap. Hari-hari Andra kini hanya berkisar antara kantor, rumah sakit, dan rumah yang terasa begitu kosong tanpa kehadiran Maya. Setiap pagi ia menyuapi dirinya sendiri dengan secangkir kopi pahit, lalu berangkat kerja dengan langkah gontai. Pikirannya tak pernah lepas dari kondisi istrinya yang terbaring tanpa daya. Tagihan rumah sakit terus berdatangan. Biaya perawatan intensif Maya tidak murah. Setiap detik alat-alat medis berbunyi, seakan mengingatkan Andra bahwa waktu terus berjalan. Tabungan yang mereka kumpulkan selama ini perlahan terkuras. Bahkan ia mulai meminjam uang ke beberapa rekan. Di kantor, wajah Andra kian pucat. Ia sering lupa makan. Pandangannya kosong di depan layar komputer. Rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan itu. Di antara mereka, ada satu sosok yang perlahan mendekat, Sandra. Sandra adalah rekan kerja baru di divisi keuangan. Penampilannya menawan, pembawaannya percaya diri. Tatapannya tajam, namun suaranya lembut. Ia seperti tahu kapan harus muncul dan menawarkan telinga untuk mendengar keluh kesah Andra. Suatu sore, setelah jam kantor selesai, Sandra menghampiri Andra yang masih terpaku di mejanya. "Andra, kamu kenapa? Kelihatan lelah sekali," ucap Sandra dengan suara lembut. Andra menarik napas panjang.
Istriku, sudah 2 bulan koma. Biaya rumah sakit menumpuk. Aku bingung harus bagaimana. Sandra menatap Andra penuh empati. Aku ikut prihatin. Tapi kamu juga harus jaga dirimu. Kamu butuh teman untuk bicara. Jangan dipendam semua sendirian. Perlahan, Andra mulai membuka diri. Sandra menjadi tempatnya berkeluh kesah. Mereka mulai sering makan malam sepulang kerja. Awalnya hanya sebatas teman yang mengobrol. Namun, di balik senyum Sandra yang ramah, ada tatapan yang pelan-pelan menusuk ke dalam hati Andra yang rapuh. Setiap kali Andra pulang dari rumah sakit dan menemukan rumah yang sunyi, bayangan wajah Sandra yang hangat selalu terlintas. Sandra seakan menawarkan dunia yang lebih ringan, bebas dari penderitaan yang kini mencekiknya. Hari berganti minggu. Sandra mulai mengisi celah kosong di hati Andra. Hubungan mereka melangkah lebih jauh, menembus batas yang tak seharusnya mereka lewati. Andra pun mulai jarang mengunjungi Maya. Kunjungan yang sebelumnya tiap hari, kini hanya sekali seminggu, lalu semakin jarang. Ia menutupi rasa bersalahnya dengan kebohongan. Pada keluarga Maya, ia berdalih sibuk mencari tambahan penghasilan untuk biaya pengobatan. Namun pada kenyataannya, banyak malam yang ia habiskan bersama Sandra. Dalam pelukannya, Andra seolah lupa akan luka di rumah sakit. Sesaat, hidup terasa ringan. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, bisikan penyesalan perlahan mulai berbisik lirih. Suatu malam, ketika Sandra bersandar di bahunya di sebuah kafe mewah, Sandra berbisik dengan suara yang nyaris menggoda. Untuk apa kamu terus tersiksa seperti ini? Kamu juga berhak bahagia, Andra. Hidupmu tidak harus dikorbankan sepenuhnya. Andra hanya menatap kosong ke arah jendela. Hatinya bergejolak. Ia tahu ucapan Sandra keliru, namun sisi rapuh dirinya perlahan mengiyakan. Hari itu menjadi awal dari keputusan-keputusan keji yang kelak menghancurkan hidupnya. Malam itu, Andra duduk sendirian di dalam mobil yang terparkir di halaman rumah sakit. Lampu-lampu redup menerangi lorong masuk. Ia menatap bangunan yang selama 2 bulan terakhir menjadi saksi bisu penderitaannya. Hatinya berkecamuk. Berat. Sesak. Di ponselnya, berkali-kali pesan masuk dari Sandra. Sayang, kamu di mana? Aku kangen. Sudahlah, Andra. Kamu sudah cukup berkorban. Waktunya kamu memikirkan hidupmu sendiri. Andra menutup mata. Wajah Maya melintas di pikirannya. Senyum lembut istrinya yang dulu selalu meneduhkan, kini berganti bayangan tubuhnya yang lemah, terbaring dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Beberapa hari terakhir, Sandra semakin agresif menekannya. Bahkan ia mulai membicarakan masa depan mereka. Sandra ingin kepastian. Ia tak ingin terus menjadi wanita kedua. Di sisi lain, keluarga Maya mulai curiga. Kunjungan Andra yang semakin jarang membuat mereka resah. Beberapa saudara Maya bahkan mulai menegur Andra secara langsung. Andra, kamu suaminya. Maya butuh dukunganmu. Kamu kok jarang datang lagi, ujar kakak Maya dengan nada kecewa. Andra hanya bisa menunduk dan memberikan alasan-alasan yang kosong. Ia berusaha menghindari pembicaraan yang lebih jauh. Suatu malam, Sandra mengajaknya bicara serius. Andra, kamu harus memilih. Kamu nggak bisa terus seperti ini. Aku nggak mau nunggu lebih lama. Kamu berhak bahagia. Maya sudah koma 2 bulan. Aku kasihan sama kamu. Sampai kapan kamu terus menyiksa diri? Ucapan Sandra menghantam dinding rapuh pertahanannya. Andra merasa terpojok. Kepalanya dipenuhi suara-suara berbisik yang saling bertabrakan. Ia lelah. Sangat lelah. Lalu, di saat kelemahannya memuncak, Andra membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk perlahan melepaskan Maya. Keesokan harinya, Andra berbicara dengan keluarga Maya. Mungkin, lebih baik kalian yang fokus urus Maya. Aku nggak kuat lagi secara mental, juga finansial. Maafkan aku. Keluarga Maya terdiam. Beberapa menatap Andra dengan pandangan marah, beberapa hanya menggelengkan kepala dengan penuh luka. Kamu sadar apa yang kamu katakan, Andra? Tanya ayah Maya dengan suara bergetar menahan emosi. Namun Andra tak mampu lagi berkata apa-apa. Ia hanya menunduk,
menahan perasaan yang bercampur aduk. Hari-hari berikutnya, Andra benar-benar menjauh. Ia nyaris tak pernah lagi datang ke rumah sakit. Fokusnya kini sepenuhnya pada hubungan barunya dengan Sandra. Mereka bahkan mulai merencanakan untuk hidup bersama. Namun dalam keheningan malam, ketika Sandra sudah tertidur di sampingnya, Andra sering menatap kosong ke langit-langit. Hatinya tidak sepenuhnya tenang. Bayangan wajah Maya yang dulu selalu menyambutnya dengan senyuman itu, perlahan berubah menjadi tatapan kosong penuh luka. Rasa bersalah mulai membayangi. Tapi Andra berusaha menenggelamkan semua itu dalam pelukan Sandra, berpura-pura bahwa hidupnya kini baik-baik saja. Padahal, badai yang sesungguhnya baru akan datang. Waktu terus berlalu. 2 bulan sudah Andra hidup dalam pelukan Sandra. Mereka menikmati makan malam mewah, perjalanan singkat keluar kota, dan momen-momen yang dipenuhi tawa palsu. Di hadapan orang lain, mereka tampak sebagai pasangan baru yang bahagia. Namun di dalam hati Andra, ada jurang yang semakin dalam. Setiap malam, di tengah keheningan, bisikan penyesalan mulai menampar kesadarannya. Tatapan kosong Maya sebelum koma, suara lembutnya, dan tawa kecil di meja makan rumah mereka dulu, kini menjadi bayang-bayang yang terus mengejarnya. Tapi di hadapan Sandra, ia terus mengenakan topeng kebahagiaan. Sandra, yang semula tampak pengertian, perlahan menunjukkan wajah aslinya. Ia mulai menuntut lebih. Kecemburuan, kecurigaan, dan keinginannya akan perhatian penuh membuat Andra mulai sesak. Sandra bukan Maya. Sandra haus pengakuan, sementara Maya dulu hanya butuh ketulusan. Suatu malam, saat mereka makan malam di restoran, Sandra melontarkan pertanyaan yang menusuk. Kalau nanti Maya benar-benar meninggal, kamu beneran siap nikah sama aku, kan? Andra tercekat. Kata-kata Sandra bagaikan pisau yang menusuk dadanya. Jangan ngomong gitu, San. Jawabnya pelan. Sandra merengut. Kenapa? Bukannya kamu udah ninggalin dia? Aku nggak mau terus jadi bayangan masa lalumu. Andra, aku butuh kepastian. Andra tak menjawab. Ia hanya menatap piring makanannya yang tak lagi berselera. Malam itu ia pulang dengan dada penuh sesak. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Telepon dari adik Maya membuat tangan Andra bergetar hebat. Mas Andra. Maya sadar. Mas. Maya udah bangun. Andra tak bisa berkata-kata. Dunia seolah berputar. Dadanya sesak, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tercekat di antara rasa syukur, kaget, sekaligus ketakutan. Segala keputusan buruk yang pernah ia buat kini mengejarnya seperti badai besar. Ia membayangkan Maya yang perlahan membuka mata, berharap melihat suaminya di sisi tempat tidur. Namun yang ada hanyalah ruang kosong. Bukan wajah Andra yang menyambutnya, melainkan keluarga dan perawat. Andra menutup wajahnya. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Bayangan Maya yang kurus, dengan selang infus di lengannya, kembali terpatri dalam pikirannya. Keesokan harinya, saat melihat foto Maya yang mulai bisa tersenyum tipis bersama keluarganya, Andra ambruk. Dada itu seakan diremas. Ia sadar betapa kejamnya ia telah bertindak. Sementara itu, keluarga Maya kini semakin kecewa. Mereka mulai menyebarkan cerita tentang Andra. Di lingkungan keluarga besar, tetangga, bahkan sebagian teman kantor, Andra mulai menjadi bahan pembicaraan. Begitu kejamnya Andra. Di saat Maya koma, dia malah enak-enakan sama wanita lain. Bisik-bisik itu sampai juga ke telinga Sandra. Ia mulai gelisah. Kamu mau sampai kapan begini, Andra? Kalau terus begini, aku malu sama semua orang, keluh Sandra dengan nada tinggi. Andra hanya bisa menatap Sandra dengan mata nanar. Kepalanya penuh. Dunia yang ia pikir bisa jadi pelarian, kini berubah jadi beban yang jauh lebih berat. Dalam diam, ia mulai menyadari, ia bukan hanya telah mengkhianati Maya. Ia telah menghancurkan dirinya sendiri. Sejak mendengar kabar Maya sadar, hari-hari Andra berubah menjadi siksaan batin tanpa akhir. Setiap pagi ia bangun dengan dada sesak, setiap malam ia terjaga dalam hening, ditemani rasa bersalah yang menggerogoti pikirannya. Ia berkali-kali membuka galeri foto di ponselnya. Foto-foto kenangan bersama Maya dulu, saat liburan sederhana di pantai,
saat memasak bersama di dapur kecil mereka, saat tertawa sambil menanam bunga di halaman rumah. Semua kenangan itu kini terasa seperti tamparan keras. Sementara itu, Sandra mulai kehilangan kesabarannya. Ia merasa posisi dirinya semakin terancam sejak Maya sadar. Kecemburuannya semakin tak terbendung. "Kamu kenapa sih, Andra? Setiap hari murung terus. Kamu nyesel?" hardik Sandra suatu malam. Andra terdiam. Air matanya menetes pelan. Sandra mendekat, memeluknya, namun Andra tak membalas. "Kalau kamu nyesel, bilang saja. Jangan bikin aku seolah jadi pelampiasan," teriak Sandra dengan emosi. Andra akhirnya angkat suara. Suaranya parau menahan tangis. "Aku bodoh, San. Aku udah ninggalin dia di saat dia paling butuh aku. Maya nggak layak dapat perlakuan kejam dariku." Sandra menatap Andra dengan tatapan kecewa. Hubungan mereka kini mulai retak. Cinta semu yang mereka kira bisa menutupi semua luka, perlahan runtuh. Sementara itu, Maya menjalani terapi pemulihan secara perlahan. Tubuhnya masih lemah, namun senyum kecil mulai kembali menghiasi wajahnya. Di sisi ranjangnya, selalu ada keluarganya yang setia menemani. Namun satu wajah yang paling ia cari, tak pernah muncul. Suatu sore, Maya memandang ibunya dengan tatapan sendu. "Mas Andra, kenapa nggak pernah datang, Bu?" Ibunya tercekat. Wajahnya menegang, berusaha menahan air mata. "Sudah, Nak. Yang penting kamu sehat dulu ya, sayang," ucap ibunya sambil membelai rambut Maya. Namun Maya tak bodoh. Hatinya sudah mulai curiga. Hingga pada akhirnya, salah satu keponakan kecilnya tanpa sengaja membocorkan semuanya saat berbincang polos. "Om Andra sekarang sama Tante Sandra ya, Budhe. Kemarin Om Andra jalan-jalan sama Tante Sandra naik mobil baru." Maya membeku. Napasnya tercekat. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia baru sadar, di saat dirinya berjuang antara hidup dan mati, suaminya justru memilih wanita lain. Tangis Maya pecah. Sesak dadanya tak bisa dibendung lagi. Ia merasa dihancurkan oleh orang yang paling ia cintai. Di tempat berbeda, Andra yang tak tahan dihantui rasa bersalah akhirnya memberanikan diri datang ke rumah sakit. Namun langkahnya terhenti di depan ruang perawatan. Di balik kaca, ia melihat Maya yang duduk lemah di ranjang, dikelilingi keluarganya. Senyum Maya tampak dipaksakan. Ada air mata di sudut matanya. Andra hanya berdiri. Gemetar. Tak berani masuk. Ia tahu, semua mungkin sudah terlambat. Tak lama, ayah Maya keluar menemui Andra. Tatapannya dingin, tegas, namun bergetar menahan amarah. "Kamu jangan pernah lagi datang ke sini, Andra. Kamu sudah cukup menyakiti anak kami. Biarkan Maya tenang tanpa kehadiranmu." Andra menunduk. Air matanya jatuh. Ia mencoba membuka mulut, namun tak ada satupun kata yang keluar. "Pergi, Andra," ucap ayah Maya pelan namun tegas. Dengan langkah gontai, Andra pergi meninggalkan rumah sakit. Hatinya hancur. Dunia seperti tak lagi ada warnanya. Di jalan, di dalam mobil yang melaju pelan, ia menjerit dalam tangis. "Astagfirullah, aku jahat, aku kejam. Ya Allah." Isaknya mengguncang dada. Kini, ia benar-benar kehilangan segalanya. Maya, wanita yang setia mencintainya dalam susah senang, telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Sejak diusir dari rumah sakit, Andra menjalani hari-harinya seperti mayat hidup. Pagi terasa kosong. Malam terasa lebih panjang. Hidup yang dulu ia pikir akan lebih ringan dengan kehadiran Sandra, kini justru terasa semakin gelap. Sandra yang awalnya mencoba bersabar, akhirnya tak lagi sanggup menghadapi perubahan sikap Andra yang terus murung dan dingin. Hubungan mereka mulai dipenuhi pertengkaran. "Kalau memang kamu nggak bisa lupain dia, kenapa kamu pilih aku waktu itu?" bentak Sandra dalam sebuah perdebatan. Andra hanya menunduk. Ia tak mampu lagi menjawab. Semua yang terjadi terasa seperti tumpukan dosa yang menindih dadanya tanpa ampun. Sandra akhirnya pergi, meninggalkan Andra sendirian di dalam apartemen mewah yang kini terasa seperti penjara. Hari-harinya kini hanya ditemani foto-foto lama Maya yang terpajang di sudut meja. Foto pernikahan mereka.
Foto saat Maya tertawa polos dengan rambut terurai ditiup angin di tepi pantai. Foto saat Maya memeluk Andra di depan rumah kecil mereka dengan mata penuh cinta. Setiap kali menatap foto-foto itu, dada Andra sesak. Hatinya berteriak. Ia ingin memutar kembali waktu, tapi segalanya sudah hancur. Ia telah kehilangan segalanya. Beberapa kali Andra mencoba menghubungi keluarga Maya. Mengirim pesan panjang berisi permintaan maaf. Tapi semua pesannya diabaikan. Tak ada jawaban. Tak ada kesempatan. Suatu malam, Andra duduk di ruang tamu sendirian. Televisi menyala, tapi matanya kosong menatap layar. Di tangannya, sebuah surat tulisan tangan dari Maya yang dulu ia temukan di meja makan sebelum Maya jatuh sakit. Mas, apapun yang terjadi, aku selalu percaya sama kamu. Kita sudah berjanji susah senang bersama. Aku nggak butuh apa-apa selain kesetiaanmu. Aku hanya butuh Mas tetap ada di sampingku. Surat itu kini menjadi pisau yang terus menusuk batinnya. Air mata Andra menetes tanpa suara. Isak tangisnya pelan namun menghancurkan. Di luar jendela, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit gelap. Seolah langit ikut menangisi kebodohan Andra. Waktu terus berjalan. Maya perlahan pulih, meski luka batinnya jauh lebih dalam daripada luka fisiknya. Di sisi lain, hidup Andra semakin runtuh. Teman-teman kantor mulai menjauh. Gosip tentang pengkhianatannya menyebar luas. Karirnya merosot. Nama baiknya hancur. Suatu sore, tanpa rencana, Andra kembali berdiri di depan rumah sakit. Ia hanya berdiri jauh, menatap jendela kamar Maya dari kejauhan. Di sana, ia melihat Maya sedang duduk di kursi roda, ditemani ibunya yang membacakan buku. Andra menangis. Hatinya berteriak, "Maafkan aku, Maya, maafkan aku." Namun dari jauh itu pula, ia tahu, ia sudah bukan siapa-siapa lagi bagi Maya. Semua telah ia rusak dengan tangannya sendiri. Kini, yang tersisa hanyalah penyesalan yang akan terus membuntutinya seumur hidup. Beberapa minggu berlalu. Andra mulai merasakan kesepian yang sepenuhnya menguasai hidupnya. Tidak ada lagi Sandra. Tidak ada lagi teman yang peduli. Pekerjaan di kantor pun perlahan ditarik darinya. Ia benar-benar jatuh ke titik paling gelap dalam hidupnya. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Keinginan untuk menebus dosa. Bukan untuk kembali bersama Maya, bukan untuk memperbaiki nama baiknya di mata orang-orang, tetapi sekadar menebus kesalahan kepada wanita yang paling ia cintai dan lukai. Suatu sore, Andra memberanikan diri menemui ayah Maya di rumah keluarga mereka. Ia berdiri di depan pagar, menunduk dalam hujan gerimis, menunggu pintu dibuka. Ketika ayah Maya keluar, tatapannya masih sama dingin seperti sebelumnya. "Apalagi, Andra? Bukankah aku sudah bilang, jangan datang lagi?" Dengan suara parau, Andra berbicara pelan, penuh getaran. "Pak, saya tidak berharap dimaafkan. Saya hanya ingin membantu biaya pengobatan Maya. Biar saya menanggung semuanya, sampai Maya benar-benar sembuh. Bukan karena saya ingin kembali, tapi karena itu tanggung jawab saya. Izinkan saya setidaknya melakukan itu." Ayah Maya memandang tajam, menahan amarah yang masih menyala di dadanya. Namun ia bisa melihat ketulusan yang mulai tumbuh di mata Andra. Sekian detik keheningan menyelimuti mereka, sebelum akhirnya ayah Maya berkata dingin, "Itu bukan urusanmu lagi. Maya bukan tanggung jawabmu lagi. Uangmu tidak akan menghapus lukanya." Andra mengangguk lemah. Ia tahu jawaban itu akan ia terima. Namun ia tetap berdiri di sana. "Kalau begitu, biarkan saya titip uang ini. Pakai atau tidak, terserah. Setidaknya saya mencoba menebus sedikit dari kesalahan saya." Andra menyerahkan sebuah amplop berisi uang yang ia kumpulkan dengan menjual hampir seluruh aset pribadinya. Tabungan, mobil, bahkan perhiasan yang dulu ia belikan untuk Sandra, semua ia jual. Satu persatu hartanya dilepas demi penebusan yang tak pernah cukup. Ayah Maya mengambil amplop itu, namun tetap dengan wajah dingin. "Penyesalanmu datang terlambat, Andra. Sangat terlambat." Andra menunduk. Air matanya kembali mengalir. Sejak hari itu,
Andra berusaha membantu dari jauh. Ia kerap mengirimkan kebutuhan medis Maya secara diam-diam lewat pihak rumah sakit, tanpa memperlihatkan diri. Ia tahu, Maya menolak bertemu. Tapi itu tak menghentikannya untuk terus mencoba menebus apa yang sudah ia hancurkan. Di sisi lain, Maya perlahan mulai bangkit. Meski hatinya remuk, ia memaksakan diri untuk menjalani terapi. Keluarga yang setia mendampingi membuatnya sedikit demi sedikit kembali tersenyum. Namun luka di hatinya tetap membekas dalam. Beberapa kali Maya mendengar kabar bahwa semua biaya pengobatannya kini ditanggung oleh Andra. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap kosong keluar jendela. "Kenapa sekarang, Mas? Kenapa baru sekarang?" Gumam Maya lirih dalam hati. Malam-malam panjang masih dihabiskan Andra sendirian, berdoa dalam isak tangis, memohon ampunan dari Allah atas kebodohan yang sudah ia perbuat. Kini ia sadar, uang, cinta baru, atau apapun di dunia ini, tak akan pernah bisa membeli kembali kepercayaan yang telah ia hancurkan. Hari-hari Maya mulai sedikit lebih cerah secara fisik. Terapi intensif membuat tubuhnya kembali kuat. Ia sudah bisa berjalan pelan dengan bantuan tongkat. Namun luka di hatinya jauh lebih dalam dari yang bisa dilihat mata. Setiap malam, sebelum tidur, Maya menatap ke jendela rumah sakit. Cahaya bulan menyelinap masuk, menemani sunyinya malam. Wajah Andra, suaminya, yang dulu ia cintai sepenuh jiwa, selalu hadir dalam pikirannya. Ia mengingat saat-saat ketika Andra dengan sabar mengusap rambutnya saat sakit flu ringan. Ia ingat saat mereka tertawa bersama menikmati mie instan di tengah hujan. Ia ingat janji-janji indah yang pernah diucapkan Andra. Namun semua kenangan itu kini bercampur dengan pengkhianatan yang menusuk. Setiap kali keponakannya yang masih polos menyebut nama, Om Andra, hati Maya kembali tersayat. Ia mencoba tegar, mencoba kuat, namun air matanya kerap jatuh diam-diam. Suatu malam, ibunya datang memeluk Maya dari belakang. "Kalau kamu mau menangis, Nak, menangislah. Ibu ada di sini." Pelukan hangat ibunya membuat tangis Maya pecah. Ia tak bisa lagi menahan sesaknya dada. "Kenapa, Bu? Kenapa Mas Andra bisa setega itu sama aku? Aku cuma butuh dia di sisiku waktu aku nggak berdaya. Kenapa justru saat aku sekarat, dia malah pergi sama wanita lain?" Ibunya membelai punggung Maya, menahan tangisnya sendiri. Manusia, Nak, kadang diuji kesetiaannya. Dan tidak semua bisa lulus ujian itu. Maya terisak. Dalam hatinya masih ada cinta untuk Andra. Namun luka pengkhianatan itu begitu dalam, seakan mustahil disembuhkan. Sementara itu, Andra tetap mengikuti perkembangan Maya dari kejauhan. Ia mendapat kabar dari beberapa perawat yang masih berbaik hati memberitahunya secara diam-diam. Setiap mendengar Maya sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan beberapa langkah, hatinya terasa teriris. Ia bahagia Maya membaik, namun hatinya hancur karena sadar semua itu ia saksikan dari luar, sebagai orang yang tak lagi diizinkan hadir di hidup Maya. Di suatu malam, Andra kembali memberanikan diri mengirimkan surat. Surat yang ia tulis dengan tangan gemetar penuh air mata. "Maya, tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa aku menyesal. Aku bukan suami yang pantas. Aku meninggalkanmu di saat kau paling butuh aku. Aku tidak meminta kau memaafkanku. Aku hanya ingin kau tahu, aku tetap mencintaimu. Cinta yang terlambat aku jaga. Maafkan aku, Maya. Setidaknya izinkan aku membantumu dari jauh. Biarkan aku menebus, walau aku tahu semuanya tak akan kembali seperti dulu. Andra." Surat itu ia titipkan melalui suster rumah sakit. Namun, Maya tak pernah membalas surat itu. Ia membaca surat itu berulang-ulang, menangis setiap kali membacanya. Namun ia tetap membiarkan surat itu tersimpan di laci kecil di samping ranjangnya. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Hatinya lelah. Dalam diam, dua hati yang dulu saling mencintai kini terjebak dalam jurang penyesalan dan luka yang dalam. Tidak ada yang mudah. Tidak ada yang kembali sama. Mereka kini sama-sama korban dari satu keputusan yang diambil di saat lemah. Waktu terus berjalan. Maya kini sudah diperbolehkan pulang ke rumah orang tuanya. Tubuhnya makin kuat, namun hatinya masih sering bergetar saat malam tiba.
Bayangan pengkhianatan Andra seolah menjadi bayang-bayang gelap yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Setiap hari, keluarga dan teman-temannya berusaha menyemangati. Mereka membawa keceriaan ke dalam hidup Maya, mengajaknya berbincang, membawakan makanan favorit, bahkan membantu mendekor ulang kamarnya agar suasananya baru. Tapi ketika malam tiba, kesepian kembali menguasai hatinya. Suatu sore, Maya duduk di teras rumah, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ayahnya menghampiri, duduk di sebelahnya. "Kamu masih memikirkan Andra?" tanya ayahnya pelan. Maya menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan dia, Ayah? Aku mencintainya sepenuh hatiku. Dia suamiku. Tapi justru dia yang meninggalkanku di saat aku bahkan tidak tahu apakah aku akan hidup atau mati." Ayahnya menarik napas panjang. Suaranya bergetar menahan emosi. Ayah juga kecewa. Sangat kecewa. Tapi ayah tahu, tidak ada manusia yang sempurna. "Nak, semua bisa jatuh. Semua bisa salah. Tapi luka yang dia buat memang terlalu dalam." Maya memeluk lututnya, menahan isak. "Kenapa saat aku butuh dia? Kenapa justru di saat itu dia menyerah? Kenapa bukan aku yang menyerah waktu penyakit itu nyaris membunuhku?" Ayah Maya tak sanggup berkata-kata. Ia hanya mengusap punggung anaknya pelan. Malam itu, Maya kembali membuka surat dari Andra. Surat yang beberapa waktu lalu ia simpan rapi di laci. Ia membaca setiap kata dengan air mata menetes. "Aku tetap mencintaimu. Cinta yang terlambat aku jaga." Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Ia merasakan amarah, kecewa, cinta, dan rindu bercampur jadi satu. Hatinya bergejolak hebat. Beberapa hari kemudian, datang lagi sebuah bingkisan kecil dari Andra. Bukan hadiah mewah. Hanya sebuah album foto sederhana. Di dalamnya berisi foto-foto kenangan mereka selama menikah, yang selama ini mungkin Maya kira sudah hilang. Ada foto saat mereka pertama kali menempati rumah kecil itu. Ada foto saat Maya tertawa kencang ketika mereka gagal memanggang roti dan dapurnya penuh asap. Ada foto ketika Andra melamarnya dengan cincin sederhana di taman kota. Di halaman terakhir, ada secari kertas dengan tulisan tangan Andra. "Semua ini adalah kebahagiaan paling murni dalam hidupku. Dan aku menghancurkannya sendiri. Maafkan aku, Maya. Meskipun aku tak pantas lagi memanggilmu sayang." Air mata Maya kembali mengalir. Tangannya bergetar memegang album itu. Hatinya dilanda perang batin yang hebat. Di satu sisi, cintanya pada Andra masih ada. Di sisi lain, luka pengkhianatan itu masih menoreh sangat dalam. Ia tahu, memaafkan tidak semudah membalikan telapak tangan. Rasa sakitnya masih nyata. Tapi ia juga tahu, terus memelihara luka itu membuat hatinya kian lelah. Malam itu, untuk pertama kalinya Maya berdoa lama sekali. Di atas sajadah, dengan air mata bercucuran, ia memohon petunjuk dari Allah. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika hatiku harus mengampuni, berilah aku keikhlasan. Jika aku harus melepasnya selamanya, berilah aku keteguhan." Beberapa hari setelah doa panjang itu, Maya tampak sedikit lebih tenang. Tatapan matanya tidak lagi sepenuhnya kosong, meskipun luka itu tetap nyata di dalam dadanya. Ia sadar, tak ada jawaban yang benar-benar memuaskan. Tapi ada satu hal yang kini tumbuh di hatinya, keinginan untuk menata ulang kehidupannya. Suatu sore, saat Maya duduk di ruang tamu bersama ibunya, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Nama pengirimnya masih sama, Andra. "Maafkan aku mengganggumu lagi. Bukan untuk meminta apapun. Aku hanya ingin tahu kabarmu hari ini. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah." Maya membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia tak langsung membalas. Ia memejamkan mata, menenangkan hatinya. Setelah sekian lama menahan segala luka, kali ini ia mencoba jujur pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak semua pengkhianatan itu terjadi, Maya mengetikkan beberapa kata. "Aku sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bertanya." Pesan singkat itu saja sudah membuat Andra terisak hebat di apartemen kecilnya. Baginya, itu bukan sekadar balasan. Itu sebuah pintu kecil yang mulai terbuka setelah sekian lama tertutup rapat.
Andra membalas dengan penuh hati-hati. Terima kasih sudah membalas, Maya. Aku tahu aku tak layak. Jika suatu hari kamu berkenan, aku ingin bicara. Bukan untuk meminta kembali, tapi untuk menyampaikan semua penyesalanku langsung di depanmu. Maya menatap layar ponselnya lama sekali. Jantungnya berdebar. Ia merasa dadanya sesak kembali. Perang batin dalam dirinya kembali muncul. Namun kali ini, setelah sekian lama bergulat dengan luka, ia tidak mau terus larut dalam amarah yang menyiksa dirinya sendiri. Setelah beberapa menit, Maya membalas pendek. Nanti. Tidak sekarang. Aku belum siap. Andra menggenggam ponselnya erat. Air matanya jatuh. Itu jawaban paling berarti sejak semua kehancuran terjadi. Setidaknya Maya belum sepenuhnya menutup pintu itu. Malam itu, Andra kembali sujud dalam tangis panjang di sepertiga malam, memohon ampun kepada Allah, dan berjanji dalam hatinya, jika kelak diberikan kesempatan berbicara dengan Maya, ia tidak akan memohon untuk kembali. Ia hanya ingin Maya tahu betapa dalam penyesalan yang ia pikul. Sementara itu, Maya pun mulai membuka hati untuk menjalani hidup baru. Ia mengikuti kelas terapi trauma, mulai berkegiatan di komunitas perempuan penyintas penyakit serupa, dan sedikit demi sedikit, senyumnya kembali hadir di tengah keluarga. Namun luka itu tetap ada. Dan pintu untuk Andra tetap hanya terbuka setengah. Keputusan berat masih menanti di depan. Waktu terus berlalu. Maya perlahan mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Ia masih rutin menjalani terapi, tapi kini ia juga mulai aktif membantu pasien-pasien lain yang mengalami kondisi serupa. Di tengah semua aktivitas itu, tetap saja, bayang-bayang Andra kadang datang menyelinap. Setelah sekian lama hanya berkomunikasi lewat pesan singkat, Maya akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permintaan Andra. Bukan untuk membuka lembaran baru bersama, tetapi untuk mendengarkan penyesalan yang selama ini terus dikatakannya lewat kata-kata. Maya ingin menatap wajah orang yang telah menghancurkan hatinya, untuk memastikan dirinya benar-benar kuat. Hari itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tak terlalu ramai. Andra datang lebih dulu, duduk gelisah sambil meremas-remas jemarinya sendiri. Wajahnya tampak jauh lebih tirus dan pucat. Matanya cekung, menandakan malam-malam panjang yang ia habiskan tanpa tidur. Tak lama kemudian, Maya muncul. Langkahnya pelan, dengan tongkat kecil di tangannya. Ia tampak jauh lebih kuat dari terakhir kali Andra melihatnya, tapi sorot matanya tetap penuh luka. Andra berdiri refleks, menahan napas. Untuk sesaat, mereka hanya saling memandang dalam diam. Tak ada kata-kata. Tak ada senyuman. Akhirnya Maya duduk perlahan. Sampaikan apa yang mau kamu sampaikan, ucap Maya dingin, namun suaranya tetap bergetar. Andra menunduk. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku tidak akan pernah cukup pantas meminta maaf, Maya. Tidak ada kalimat yang bisa menghapus semua yang telah aku lakukan. Aku hancurkan hati perempuan yang paling mencintaiku. Aku memilih jalan terburuk. Aku lemah. Aku pengecut. Andra berhenti sejenak, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu tahu, setiap malam aku dihantui dosa ini. Setiap hari aku memohon ampunan Allah. Aku berdoa agar kamu sembuh, meski aku tak pantas lagi berada di sisimu. Maya menatap Andra tajam. Suaranya pelan namun tegas. Kamu tinggalkan aku di saat aku berjuang antara hidup dan mati. Kamu memilih pergi. Bukan karena aku meminta. Kamu menyerah sendiri. Apa yang membuatmu berpikir aku masih punya ruang untuk memaafkan? Andra menunduk makin dalam. Tubuhnya gemetar. Aku tahu, aku tak layak diampuni. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, Maya. Aku mencintaimu. Bahkan saat aku memilih jalan salah itu, aku tetap mencintaimu. Aku hanya bodoh, sangat bodoh. Suasana menjadi hening kembali. Maya menatap wajah pria yang dulu sangat ia cintai. Pria yang dulu menjadi alasannya bertahan hidup. Kini pria yang sama duduk di hadapannya. Remuk, rapuh, dipenuhi penyesalan. Maya menarik napas panjang. Air matanya jatuh satu persatu. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkanmu, Andra. Luka ini terlalu dalam.
Tapi aku juga tidak ingin selamanya terjebak dalam kebencian. Memaafkan bukan berarti aku melupakan. Andra menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Ada sedikit kelegaan, meski tetap menyakitkan. Aku tidak meminta kembali, Maya. Aku hanya ingin melihat kamu bahagia. Entah bersama siapa, entah tanpa aku. Aku hanya ingin kamu hidup tenang. Itu saja. Maya mengangguk pelan, menahan isak. Setelah pertemuan itu, mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa jabat tangan. Hanya dua hati yang sama-sama remuk, mencoba berdamai dengan luka yang mereka bawa. Malam itu, Maya kembali sujud di sajadahnya. Kali ini, air matanya bukan lagi sekadar tangisan luka, tapi juga doa agar Allah menguatkan hatinya melepaskan beban yang selama ini membelenggu. Sejak pertemuan itu, hidup Maya mulai sedikit berubah. Ia merasa dadanya sedikit lebih lapang. Bukan karena luka itu telah sembuh, tetapi karena hatinya mulai belajar menerima bahwa apa yang terjadi sudah menjadi bagian dari takdir hidupnya. Maya mulai fokus pada kegiatan sosial. Ia bergabung dengan komunitas pendamping pasien yang sedang berjuang melawan penyakit. Ia membimbing banyak perempuan lain yang pernah mengalami sakit seberat dirinya. Di balik semua luka batin, Maya menemukan makna baru dalam kehidupannya. Setiap membantu pasien, setiap mendengarkan curahan hati orang lain, Maya merasa hatinya sedikit demi sedikit terobati. Ia tak lagi menangisi masa lalunya setiap malam. Meski bayangan Andra sesekali masih datang, kini ia bisa menatapnya tanpa amarah yang meluap. Sementara itu, Andra menjalani kehidupannya dalam kesepian panjang. Pekerjaannya sudah hilang, hartanya habis untuk membayar semua yang pernah ia rusak. Ia tinggal sendirian di sebuah kamar sewa kecil. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi dunia gemerlap yang dulu menjerumuskannya. Setiap malam Andra sujud, memohon ampun kepada Allah. Penyesalannya tak pernah pudar. Ia terus berusaha membantu secara diam-diam setiap kali mendengar ada kabar Maya butuh sesuatu. Sekecil apapun bantuan itu, ia selalu mencari cara agar Maya tidak mengetahuinya langsung. Suatu hari, Andra melihat Maya dari jauh saat perempuan itu sedang memberikan motivasi di acara komunitas kesehatan. Maya berdiri tegak, tersenyum, memberikan semangat pada banyak pasien lain. Andra berdiri di ujung ruangan, menatap perempuan yang dulu pernah ia sakiti, namun kini berdiri begitu kuat di hadapan banyak orang. Air mata Andra jatuh lagi. Ia bangga sekaligus remuk. Ia tahu, Maya tak membutuhkannya lagi. Tapi itulah yang selama ini ia harapkan. Maya bisa bahagia, meski bukan bersama dirinya. Di sisi lain, Maya pun sesekali memikirkan Andra. Ia tahu dari cerita teman-temannya bahwa hidup Andra kini benar-benar terpuruk. Kadang hatinya merasa iba, kadang juga masih ada sisa luka yang membuatnya menahan diri untuk tak menghubungi. Maya belajar memahami bahwa memaafkan bukan berarti harus bersama kembali. Memaafkan adalah tentang melepaskan beban di dalam dada, tentang membebaskan diri dari rantai luka yang terus membelit. Dan di malam-malam sepi, di atas sajadah masing-masing, dua hati yang dulu saling mencintai itu sama-sama memanjatkan doa. Ya Allah, ampuni dosa kami. Limpahkan kekuatan kepada kami untuk ikhlas menerima jalan hidup yang telah Engkau tetapkan. Hidup mereka kini berjalan di jalur berbeda. Luka itu mungkin tak pernah benar-benar hilang, tapi mereka sama-sama belajar berdamai dengannya. Beberapa bulan berlalu. Maya semakin sibuk dengan kegiatan sosialnya. Senyumnya kembali menghiasi wajah, namun di sudut hatinya masih ada sisa luka yang terkadang menyelinap tanpa diundang. Ia terus belajar kuat, menjalani hari dengan penuh keikhlasan. Namun Allah kembali menguji hatinya. Suatu pagi, Maya mendapat kabar mengejutkan dari salah satu perawat rumah sakit yang dulu pernah merawatnya. Anda tahu, Bu Maya? Andra, dia sekarang dirawat di ruang isolasi rumah sakit umum. Sakitnya cukup berat. Maya tercekat. Nama itu kembali menggema di telinganya. Ia mencoba tenang, namun jantungnya berdetak tak karuan. Dia sakit apa? Tanyanya lirih. Komplikasi. Katanya dia sudah lama sakit, tapi selama ini sembunyi dari siapapun. Sekarang keadaannya cukup parah. Sendirian. Tak ada keluarga. Maya terdiam. Tiba-tiba kenangan lama kembali menyeruak.
Kenangan saat ia dulu terbaring lemah, dan justru ditinggalkan oleh pria itu. Kini keadaan berbalik. Andra yang terbaring, sendirian, tanpa siapapun. Malam itu, Maya berdoa lama di atas sajadah. Air matanya kembali jatuh. Ya Allah, apa ini bagian dari ujian MU? Haruskah aku kembali melihat wajah orang yang paling menyakitiku? Beberapa hari ia bergelut dengan perasaannya. Ia berbicara dengan ayah dan ibunya. Sang ayah menatap Maya lama, lalu berkata dengan suara pelan. Nak, hati yang penuh luka, hanya bisa sembuh jika kamu mampu mengikhlaskan sepenuhnya. Kadang Allah menguji bukan untuk kembali menyatukan, tapi untuk menyempurnakan hati kita. Akhirnya, dengan langkah berat, Maya memberanikan diri mengunjungi rumah sakit tempat Andra dirawat. Ia berdiri di balik kaca ruang isolasi, menatap sosok Andra yang kini begitu berbeda. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya tampak sayu, dan alat-alat medis menempel di tubuhnya. Andra yang melihat Maya berdiri di sana, perlahan membuka mata. Pandangan mereka bertemu. Tatapan Andra melemah, bibirnya bergetar pelan. Maya, bisiknya lirih dari balik masker oksigen. Maya menahan air mata. Kakinya bergetar, tapi ia berusaha tetap berdiri. Andra mengangkat tangannya yang lemah, seolah ingin menyentuh, namun terbatas oleh kaca pembatas. Maaf, aku bodoh. Maya, isaknya pelan. Maya tak sanggup lagi menahan tangis. Di balik kaca itu, ia menangis dalam diam. Bukan karena masih mencintai, bukan karena ingin kembali, tapi karena luka yang selama ini ia bawa, kini berubah menjadi rasa iba yang mendalam. Setelah beberapa menit, Maya berusaha menenangkan diri, menatap Andra dengan ketegaran. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Sudah lama. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena aku ingin hatiku sembuh. Andra tersenyum lemah. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Maya, bisiknya sambil terisak. Hari itu, sesuatu yang selama ini berat, akhirnya terjadi. Maya benar-benar memaafkan. Bukan untuk Andra. Bukan untuk hubungan mereka. Tapi untuk dirinya sendiri, untuk mengakhiri luka panjang yang selama ini membelenggu. Setelah pertemuan singkat itu, Maya pergi meninggalkan rumah sakit dengan langkah pelan namun jauh lebih ringan. Ada beban yang akhirnya lepas dari dadanya. Sejak pertemuan di rumah sakit itu, Maya tak pernah lagi datang. Bukan karena benci. Justru karena hatinya sudah menemukan jawaban. Ia telah benar-benar melepaskan semua luka, semua beban, semua dendam. Kini ia ingin berjalan ke depan, membangun hidup baru yang lebih damai. Hari-harinya kembali sibuk dengan kegiatan sosial. Ia membantu banyak perempuan lain yang sedang berjuang melawan penyakit dan luka batin. Setiap kali ia memeluk pasien yang menangis, ia merasa sedang memeluk dirinya sendiri yang dulu pernah begitu remuk. Di setiap malam, Maya tetap sujud dalam doa, namun kini doanya berbeda. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah berikan aku kekuatan untuk melalui semua ini. Terima kasih telah mengajarkan aku arti ikhlas yang sesungguhnya. Sementara itu, Andra di rumah sakit terus menjalani perawatan. Tubuhnya makin lemah, namun ada ketenangan di wajahnya. Sejak Maya datang dan berkata bahwa ia sudah memaafkannya, ada bagian dari hatinya yang selama ini gelap, kini menemukan sedikit cahaya. Andra tahu hidupnya tak akan lama lagi. Namun ia tidak lagi menjerit dalam penyesalan. Setiap malam, di atas ranjang rumah sakit yang sepi, ia memejamkan mata dan berbisik dalam doa lirih. Ya Allah, aku memang tidak pantas. Tapi Engkau Maha Pengampun. Aku sudah hancurkan orang yang paling mencintaiku. Tapi kini, Engkau sudah menggerakkan hatinya untuk memaafkanku. Jika ini ujung hidupku, aku terima. Ya Allah, ampuni aku. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Andra bisa tertidur dengan tenang. Bukan karena fisiknya membaik, tapi karena hatinya tak lagi memberontak dalam dosa yang menggerogoti. Beberapa hari kemudian, Maya menerima kabar dari perawat yang dulu memberitahunya. Andra sudah berpulang dini hari tadi, Bu Maya. Dalam tidurnya, sangat tenang. Maya terdiam. Ada air mata yang kembali menetes, namun bukan air mata luka. Bukan air mata amarah.
Ia berdiri menghadap kiblat, berdoa dalam hati. Ya Allah, terimalah taubatnya. Lapangkan kuburnya. Ringankan hisapnya. Jadikan ujian kami ini sebagai pelajaran yang menguatkan iman kami. Di pemakaman, Maya tidak datang. Bukan karena benci, tetapi karena ia merasa semua sudah selesai saat mereka saling memaafkan di rumah sakit waktu itu. Ia memilih mengirim doa dari kejauhan, dengan hati yang benar-benar ikhlas. Kini, hidup Maya benar-benar memasuki babak baru. Ia bukan lagi perempuan yang terjebak dalam luka pengkhianatan. Ia adalah perempuan yang berhasil berdamai dengan masa lalu. Luka itu tetap ada sebagai bagian dari kisah hidupnya, tapi ia tidak lagi menjadi tahanan dari luka itu. Setahun berlalu sejak kepergian Andra. Maya kini menjalani hidup yang benar-benar baru. Ia bukan lagi Maya yang sama seperti dulu. Luka itu pernah hampir merenggut segalanya, tapi kini justru menjadikannya pribadi yang lebih kuat, lebih tegar, dan lebih dewasa dalam memaknai kehidupan. Suatu pagi, Maya berdiri di depan taman kecil tempat ia dan Andra dulu sering bercengkrama. Angin lembut menyapu rambutnya, burung-burung kecil beterbangan di langit biru. Wajahnya tersenyum, penuh ketenangan. Di tangannya, sebuah buku kecil berisi catatan perjalanan hidupnya yang kini ia tulis sebagai bentuk penyembuhan diri. Ia berharap suatu hari buku itu bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang lain yang mengalami luka serupa. Kadang, kita disakiti oleh orang yang paling kita cintai. Bukan karena kita tidak layak dicintai, tapi karena manusia seringkali rapuh saat diuji. Tapi sesakit apapun luka itu, selama kita menggenggam rasa benci, kita sesungguhnya hanya sedang menyiksa diri sendiri. Maya menatap langit. Dan saat kita bisa melepaskan, memaafkan, disitulah kebebasan sejati hadir. Bukan untuk mereka yang menyakiti, tapi untuk jiwa kita sendiri. Kini Maya menjadi pembicara di banyak forum motivasi. Ia menceritakan kisah hidupnya, bukan untuk membuka aib, tapi sebagai pelajaran bahwa keikhlasan bukanlah tanda kelemahan. Justru di sanalah letak kekuatan sesungguhnya. Sahabat, bayangkan, saat kita jatuh, dikhianati, bahkan ditinggalkan di ujung maut, mudah bagi kita untuk membalas dengan dendam dan amarah. Tapi Maya memilih jalan yang berbeda. Ia memilih jalan yang berat, jalan memaafkan. Dari kisah Maya dan Andra ini, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah menunda kesetiaan. Jangan pernah mengkhianati orang yang mencintai kita dengan sepenuh hati. Karena ketika kesempatan itu hilang, penyesalan seumur hidup tak akan pernah cukup untuk membayar semuanya. Dan untuk setiap hati yang pernah disakiti, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi membebaskan diri kita dari belenggu luka. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat semua, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kisah ini ke orang-orang tercinta, dan subscribe channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya. Tuliskan di kolom komentar. Aku memilih memaafkan, demi kebahagiaan hatiku sendiri. Karena mungkin, kisah ini bisa menjadi kekuatan baru bagi banyak orang di luar sana yang sedang bergulat dengan luka batin. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.